Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas kudrat dan iradatnya sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita, yaitu untuk mempelajari materi online, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini memang kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Semakin hari tingkat penyebaran virus corona di Karawang semakin meninggi. Oleh karenanya Bapak mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap di rumah masing-masing dengan memperbanyak ibadah kepada Allah serta memperbanyak melakukan hal-hal yang positif, terutama belajar. Anak-anakku sekalian, hari ini merupakan materi terakhir yang akan Bapak sampaikan di bab kedua, yaitu menjelang pelaksanaan PTS yang insya Allah akan dilaksanakan dimulai Senin depan. Untuk kalian semuanya, silahkan dipelajari kembali materi yang telah Bapak sampaikan dimulai dari bab 1 sampai bab 2 ini. Silahkan kalian pelajari kembali supaya nanti ketika melaksanakan, mengerjakan soal-soal PTS, kalian diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga kalian nanti mendapatkan nilai yang memuaskan. Baik anak-anakku, langsung saja kita memasuki materi terakhir di bab 2 ini. Namun sebelumnya, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita awali dengan membaca doa. Silahkan berdoa di dalam hati masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ini adalah submateri yang akan kita pelajari. Di minggu kemarin kita sudah membahas poin 1 sampai dengan poin 4. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi di poin 5, poin 6, poin 7 sampai dengan poin ke-8. Nah, untuk poin 5 ini kita akan membahas tentang tanggung jawab. Islam dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan perbuatan individu sebagai suatu gerakan yang dilakukan pada waktu, tempat, dan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin dapat meninggalkan bekas atau pengaruh pada orang lain. Oleh karena itu, tanggung jawab seseorang tidak terbatas hanya pada amalannya saja, atau sekedar dapat melewati batas waktu yang tak terbatas. Apabila akibat dan pengaruh amalannya itu masih terus berlangsung, melainkan sampai manusia meninggal dunia, tanggung jawab itu tetap ada. Seorang yang cerdas selayaknya merenungi hal ini, sehingga tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun dan tidak gegabah berbuat dosa walau sekecil apapun juga. Mengapa demikian? Boleh jadi perbuatan baik atau jahat itu mula-mula amat kecil ketika dilakukan, akan tetapi
Bila pengaruh dan akibatnya terus berlangsung lama, bisa jadi amat besar pahala atau dosanya. Terkadang kita suka menganggap remeh urusan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Gak apa-apalah, cuma dosa kecil. Gak apa-apalah, cuma dosa kecil. Setiap hari kita lakukan, lama-lama akan menumpuk menjadi sebuah dosa yang besar. Pun begitu sebaliknya. Jangan menganggap enteng, jangan suka meremehkan amalan-amalan kecil sampai kita tidak mau melakukannya. Nggak perlu berbuat itu, amalnya kecil. Perlu kita ingat bahwa suatu amalan kecil, kalau kita rutin laksanakan setiap hari, lama-kelamaan akan menumpuk menjadi sebuah amalan yang besar. Itu yang harus kita pahami. Tanggung jawab seseorang berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Semakin tinggi kedudukannya di masyarakat, semakin tinggi pula tanggung jawabnya. Seperti seorang pemimpin negara, ia bertanggung jawab atas perilaku diri, keluarga, saudara-saudara, masyarakat, dan seluruh rakyatnya. Ada sebuah hadis yang mengatakan, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, setiap dari kalian itu adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, tanggung jawab vertikal ini bertingkat-tingkat, bergantung pada kondisinya. Kepala keluarga, kepala desa, camat, bupati, gubernur, dan kepala negara, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan ruang lingkup yang dipimpinnya. Seorang mukmin yang cerdas tidak akan menerima kepemimpinan itu kecuali dengan ekstra hati-hati dan senantiasa akan memperbaiki diri, keluarga, dan semua yang menjadi tanggungannya. Nah, jadi ketika kita suatu saat nanti ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin daerah, pemimpin di kelurahan, pemimpin di kecamatan, ataupun misalnya menjadi pemimpin di negara, kita harus betul-betul hati-hati dalam melakukan kebijakan-kebijakan kita. Karena ini menyangkut banyak orang. Seorang kepala negara, ia bukan bertanggung jawab atas diri dan keluarganya saja, tapi seluruh warga yang ia pimpin itu akan menjadi tanggungannya nanti di akhirat. Makanya ada sebuah keterangan yang menjelaskan ketika di akhirat nanti di yaumil hisab ya akan ada beberapa golongan yang ketika ditanya itu lama waktunya. Salah satunya adalah seorang pemimpin. Kenapa ia lama ketika dihisab? Karena banyak yang ditanya. Dari mulai ide-ide yang ia keluarkan untuk mengelola negara, kebijakan-kebijakan yang ia buat, dan lain sebagainya akan ditanya oleh para malaikat. Jadi jangan sembarangan. Mudah-mudahan ketika kalian nanti dijadikan Allah sebagai seorang pemimpin, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Selanjutnya, makna tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Masalah tanggung jawab dalam konteks individual berkaitan dengan konteks teologis. Sebagai makhluk individu, manusia harus bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, yaitu dengan menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohaninya sendiri, dan juga harus bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Tanggung jawab manusia sebagai makhluk individual akan lebih kuat jika dia mempunyai kesadaran akan tanggung jawabnya dan akan berusaha dengan sepenuh hati untuk menjalankan tanggung jawabnya bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesadaran. Demikian juga tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya.
timbul karena manusia sadar akan keyakinannya terhadap nilai-nilai yang ada dalam ajaran agamanya. Manusia bertanggung jawab terhadap kewajibannya menurut keyakinan agamanya. Misalnya, kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan kewajiban tersebut dengan penuh kesadaran karena kita yakin akan hal tersebut. Dengan demikian, kita telah bertanggung jawab terhadap kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah. Tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban juga merupakan bandingan terhadap hak. Oleh karena itu, tanggung jawab adalah kewajiban. Sebagai pelajar, maka kewajiban kita adalah belajar. Dengan demikian, kita telah memenuhi kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Hal ini berarti bahwa kita telah bertanggung jawab atas kewajiban kita. Jadi status apapun yang kita duduki sekarang ya harus bertanggung jawab. Seorang pelajar mempunyai kewajiban untuk belajar. Seorang petani misalnya, ia mempunyai tanggung jawab untuk bercocok tanam. Seorang pedagang, ia mempunyai tanggung jawab untuk berjualan dan lain sebagainya. Nah, jadi setiap sesuatu itu pasti ada yang harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, poin 7 yaitu jenis dan contoh tanggung jawab. Menurut sifat dasarnya manusia merupakan makhluk bermoral, tetapi manusia juga seorang pribadi yang mempunyai pendapat, perasaan, dan kemauan untuk bertindak sesuai dengan keinginan, sehingga manusia tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, beberapa tanggung jawab manusia dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah. Manusia ada tidak terwujud dengan sendirinya, tetapi merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia bisa mengembangkan diri sendiri dengan pikiran, akal, perasaan, dan seluruh anggota tubuhnya dan alam sekitarnya yang telah Allah karuniakan kepadanya. Tanggung jawab kepada Allah menuntut kesadaran manusia untuk memenuhi kewajiban dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia harus bersyukur atas kepadanya yang telah menciptakan, memberi rizki, dan selalu memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Karena itu, manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembah itu merupakan pengabdian kepada Allah sebagai wujud tanggung jawab kepada Allah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa tanggung jawab itu erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan beban kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Contoh seperti Allah memerintahkan sholat. Manusia harus melaksanakan tugas dan kewajibannya yang menjadi tanggung jawabnya. Salah satu contohnya yaitu sholat. Di dalam sholat itu ada syarat, ada rukun yang harus dilakukan supaya sholatnya itu sah dan diterima oleh Allah. Salah satu rukun sholat yaitu al-qiyamu alal qadiri, berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri. Tapi ketika manusia itu tidak mampu untuk berdiri, maka sholat bisa dilakukan dengan cara duduk. Ketika manusia tidak bisa melaksanakan sholat dengan duduk karena sakit atau apapun, ya silahkan kerjakan sholat sambil berbaring. Tidak mampu berbaring, silahkan kerjakan dengan tidur terlentang.
Jika tidak mampu juga dilaksanakan dengan tidur terlentang, ya silahkan kerjakan sholat cukup dengan hanya isyarat dengan kedipan mata. Jika tidak mampu juga untuk mengedipkan mata, sholat dengan hatinya saja. Ketika dia masih tidak mampu melaksanakan sholat dengan hati, maka sudah waktunya dia disolatkan. Jadi tidak ada suatu hal apapun ya yang dibebankan kepada manusia. Allah itu memberikan suatu beban ya yang tidak yang tidak mungkin ya hambanya itu tidak mampu untuk melaksanakannya. Pasti semuanya akan bisa dilaksanakan ketika memang kita sadar akan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, tanggung jawab kepada keluarga. Masyarakat yang terkecil itu adalah keluarga. Keluarga terdiri atas ayah dan ibu, anak-anak, dan juga orang-orang lain yang menjadi anggota keluarga. Setiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Namun tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, keamanan, pendidikan, dan kehidupan. Tanggung jawab kepada keluarga ini menuntut tiap anggota keluarga untuk mempunyai kesadaran tentang tanggung jawab. Misalnya, seorang ayah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi dan menghidupi istri dan anak-anaknya dengan seluruh kemampuannya. Seorang ayah yang baik tidak akan pernah lari dari tanggung jawabnya untuk membahagiakan keluarganya. Sama halnya juga dengan seorang ibu yang mempunyai tanggung jawab yang sangat penting untuk mengurus suami dan anak-anaknya dengan semua tenaga dan pikirannya. Seorang ibu juga bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Seorang anak juga mempunyai tanggung jawab yang besar kepada keluarga, terutama kepada kedua orang tuanya dengan cara membahagiakannya. Dengan sungguh-sungguh belajar, menjaga nama baik keluarga, dan berusaha dengan mengoptimalkan potensi sehingga bisa membuat kedua orang tua bangga dengan apa yang kita lakukan sebagai seorang anak. Yang ketiga, tanggung jawab kepada masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang merupakan anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam berpikir, berbicara, dan bertingkah laku, manusia terikat oleh norma masyarakat. Semua tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara luas. Sebagai contoh, di sekitar tempat kita tinggal sedang diadakan kerja bakti. Tetapi kita dengan sengaja tidak ikut berpartisipasi di dalamnya. Maka kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita itu. Sebagai akibatnya, kita harus siap apabila terjadi ketidaknyamanan dalam hubungan dengan masyarakat sekitar. Misalnya, kita akan menjadi bahan omongan masyarakat sekitar. Jika memang ada sanksi yang telah disepakati bersama, seperti membayar denda karena tidak ikut berpartisipasi, kita harus bertanggung jawab dengan membayar denda dan berusaha untuk mengikuti kegiatan yang ada dalam masyarakat sekitar. Itulah fungsinya kita bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan kita, supaya hubungan kita dengan manusia yang lainnya itu lebih erat dan lebih harmonis. Poin terakhir, hikmah tanggung jawab. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan orang banyak. Ini sangat penting ya. Ketika kita dipercaya oleh masyarakat, maka hidup kita akan jauh lebih tenang. Yang kedua, mendorong pelaku dan pemangku kepentingan untuk lebih mudah dan cepat untuk meraih sebuah kesuksesan. Yang ketiga, memberikan dampak lebih kuat, nyaman, dan aman dalam menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. Yang keempat, mendapatkan penghargaan oleh masyarakat. Yang kelima, dapat memperhitungkan sebab akibat dan dampak perbuatan di masyarakat. Yang keenam, mendapatkan solusi dan pengembangan yang tepat.
Dan yang terakhir, hidup kita akan jauh lebih tenang, aman, dan nyaman dalam segala hal apapun yang kita lakukan. Anak-anak sekalian, alhamdulillah itulah materi terakhir kita di bab kedua ya, telah kita pelajari bersama. Tinggal sekarang kalian ya terus memperdalam materi, lalu setelah kalian paham dengan materi-materi yang sudah kita bahas, alangkah lebih baiknya kalian langsung aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Akhirul lisan, usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.